Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami itu tentang mata kuliah Fuzzy Logic yang membahaskan dengan materi FCM atau yang disingkat dengan Fuzzy C-Means. Yang dimana anggota kelompok sendiri terdiri saya selaku moderator David Sulaiman dengan NPMG 1A022001. Lalu ada teman saya Raffi Afrian Al-Harits dengan NPM G1A022033. Lalu ada teman saya Fahim Ahmad Saputra dengan NPM G1A022037. Dan terakhir ada Ade Irawan dengan NPM G1A022083. Mungkin tanpa berlama-lama lagi untuk membahas materi akan diserahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu FCM atau Fuzzy C-Means. Itu adalah algoritma clustering yang memberikan setiap data derajat keanggotaan ke beberapa cluster berbeda dari K-Means yang membagi data secara tegas. FCM membangun matriks keanggotaan yang bernilai antara 0 hingga 1, di mana parameter fuzzy mengatur tingkat keanggotaan. Algoritma ini bekerja dengan menentukan jumlah cluster, menghitung centroid, memperbarui keanggotaan tiap data, dan mengulangi proses hingga perubahan keanggotaan minimal atau iterasi maksimal tercapai. FCM efektif dalam menangani data dengan batas antar cluster yang tidak jelas, seperti dalam segmentasi citra, namun lebih lambat dan bergantung pada parameter awal. Next. Di sini FCM memiliki kelebihan, yaitu yang pertama dalam segi fleksibilitas. FCM cocok untuk data yang memiliki batas antara cluster yang tidak tegas karena memberikan nilai keanggotaan yang memungkinkan satu data berada di beberapa cluster sekaligus. Dan juga akurasi pada data yang tumpang tindih. FCM efektif dalam menangani data yang saling tumpang tindih, seperti dalam segmentasi citra atau analisis data kompleks. Dan juga hasil yang lebih halus. Dalam aplikasi seperti pengelolaan citra, FCM memberikan segmentasi yang lebih detail dan tidak kaku dibanding metode clustering tegas. Next. Dan FCM juga memiliki kekurangan, yaitu waktu pemrosesan. FCM lebih lambat daripada metode tegas seperti K-Means karena membutuhkan perhitungan keanggotaan untuk setiap data terhadap setiap cluster pada setiap iterasi. Dan juga ketergantungan pada parameter awal. Kinerja FCM sangat dipengaruhi oleh parameter awal, seperti jumlah cluster dan nilai parameter fuzziness, yang jika tidak tepat bisa mengurangi akurasi hasil. Dan juga rentan terhadap noise. FCM dapat memberikan hasil yang kurang optimal pada data yang memiliki noise tinggi, karena keanggotaan dipengaruhi oleh seluruh data, termasuk yang tidak relevan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk contoh penerapannya pada FCM yang berdasarkan kepada jurnal Presti, yaitu berjudul Optimalisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk UMKM menggunakan metode Fuzzy C-Means. Pada jurnal ini membahas penerapan metode Fuzzy C-Means atau FCM untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada UMKM di Kabupaten Sleman yang terdampak COVID-19. Pemerintah kesulitan menargetkan bantuan tepat sasaran karena keterbatasan data yang akurat. FCM digunakan untuk mengelompokkan UMKM berdasarkan atribut, omset, aset, dan jumlah pekerja. Membagi menjadi 3 prioritas, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Next. Berikut langkah-langkah penerapan Fuzzy C-Means FCM. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk UMKM di sini yaitu dari situs web Dinas Koperasi dan UMKM Sleman dikumpulkan berdasarkan data omset, aset, dan jumlah pekerja. Metode clustering FCM dipilih untuk mengelompokkan UMKM berdasarkan kesamaan atribut, omset, aset, dan pekerja. Dan terkumpul sebesar 5.267 data UMKM untuk dianalisis, seperti yang terlihat pada tabel di samping tadi.
Next. Langkah berikutnya itu prapromosian data, yaitu data mentah mungkin mengandung noise atau data yang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi hasil. Pembersihan data dilakukan untuk menghapus noise, mengisi nilai kosong, dan membatasi data pada kelompok yang diperlukan. Data yang telah diproses meningkatkan akurasi clustering yang dengan menjaga konsistensi di semua titik data. Dan data berkurang menjadi sebesar 35.956 setelah melalui pembersihan dan transformasi. Dan terlihat pada tabel di samping, yaitu ID pada kolom ID, kecamatan, aset, omset, dan pekerjaan. Next. Langkah berikutnya itu inisialisasi. Pada langkah inisialisasi ini menentukan pengaturan awal seperti jumlah klaster yang akan dibentuk. Data yang dianalisis adalah data omset, aset, dan jumlah pekerja. Ditentukan 3 klaster mewakili prioritas tinggi, sedang, dan rendah untuk bantuan. Setiap UMKM diberi nilai keanggotaan awal secara acak, unik antara klaster-klaster tersebut. Nilai keanggotaan awal membantu memulai iterasi untuk penyesuaian menuju pengelompokan yang optimal. Next. Angka berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu menghitung pusat klaster, di mana dengan menentukan pusat klaster untuk memperbarui keanggotaan berdasarkan jarak dari tiap titik data ke pusat klaster. Pusat klaster dihitung secara iteratif berdasarkan data omset, aset, dan jumlah pekerja yang dimiliki UMKM. FCM ini menetapkan UMKM secara parsial ke setiap klaster dan memperbarui pusat klaster pada setiap iterasi. Dapat dilihat dengan menggunakan rumus seperti di gambar. Kemudian di sana juga ada contoh perhitungan yang didapatkan dengan hasil 5,950102, dan hasil perhitungan dikelompokkan menjadi dengan kolom klaster XI1 yaitu aset, XI2 dengan omset, dan XI3 dengan pekerja. Selanjutnya kemudian ada pemutakhiran iteratif dengan memperbarui keanggotaan dan pusat klaster secara iteratif untuk meminimalkan kesalahan fungsi objektif. Nilai keanggotaan diperbarui agar lebih mendekati pusat klaster yang mewakili kelompok prioritasnya. Perhitungan dan penetapan dilakukan berulang hingga perubahan sesuai dengan batas ambang atau iterasi maksimum tercapai. Nah, seperti yang dapat dilihat itu merupakan rumus perulangan untuk mendapatkan iterasi maksimum tercapai. Kemudian di dua gambar di sebelahnya ada pun contoh perhitungannya dan juga hasil dari perhitungan yang sudah dibagi dengan 5 kolom, yang tadi ada ID dan XI1, XI2, dan XI3, kemudian ada totalnya seperti yang dapat dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada penetapan klaster. Di sini menentukan keanggotaan akhir setiap UMKM berdasarkan nilai keanggotaan tertinggi terhadap pusat klaster. UMKM ditempatkan di klaster dengan nilai keanggotaan tertinggi yang menunjukkan level prioritasnya. Setiap UMKM memiliki derajat keanggotaan akhir ke setiap klaster dengan nilai tinggi menunjukkan kesesuaian ke klaster tersebut. Dengan 23.023 UMKM pada prioritas tinggi, 9.774 pada prioritas sedang, dan 3.159 pada prioritas rendah. Dapat dilihat juga pada gambar dengan adanya diagram seperti diagram batang di samping. Selanjutnya, kemudian ada validasi dengan menguji kualitas clustering untuk memastikan efektivitas dalam membedakan UMKM untuk prioritas bantuan. Pengujian menggunakan PCI ataupun Partition Coefficient Index dilakukan untuk mengukur kualitas clustering. Skor PCI yang mendekati 1 menunjukkan overlapping yang rendah dan clustering yang efektif dengan rumus seperti pada di gambar. Kemudian kita dapatkan hasil perhitungan, di mana dengan hasil 0,8259313457246683
Skor PCI sebesar tersebut mengonfirmasi kualitas clustering yang baik. Dapat disimpulkan bahwa membagi data UKM dalam 3 klaster prioritas sudah tepat. Dengan hasil uji validitas yang diperoleh 0,826 telah dibulatkan. Klaster 1 menjadi prioritas yang tinggi untuk penyaluran bantuan, klaster 2 prioritas sedang, dan klaster 3 menjadi prioritas yang rendah. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih pada teman-teman saya yang sudah membahas tentang materi FCM atau Fuzzy Clustering Means. Sehingga untuk kesimpulan dari presentasi yang kami lakukan adalah metode FCM atau Fuzzy Clustering Means itu efektif dalam mengelompokkan UMKM berdasarkan prioritas kebutuhan bantuan, terutama di tengah dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi. Dengan membagi data UMKM menjadi 3 klaster, prioritas tinggi, sedang, dan rendah, FCM memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelompok UMKM yang paling membutuhkan bantuan secara lebih tepat. Validasi hasil clustering dengan Partition Coefficient Index atau PCI menunjukkan nilai 0,826 yang menandakan kualitas clustering yang baik. Secara keseluruhan, metode ini membantu mempercepat proses distribusi bantuan dan meningkatkan akurasi penyaluran, sehingga UMKM dengan tingkat kerentanan ekonomi tertinggi dapat diutamakan dalam menerima bantuan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai materi Fuzzy Clustering Means dengan mata kuliah Fuzzy Logic. Saya dan teman-teman saya apabila ada salah kata ataupun salah ucapan ataupun salah yang lainnya, kesalahan teknis, meminta maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.